Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 86 sesi Rabu 2 akan memaparkan sedikit mengenai tugas besar yang sudah kami rancang sebelumnya. Di sini kami menggunakan software Anilogic. Pada tugas besar kali ini dengan judul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi BETAP di PT Sanifu Sanitama dengan software Anilogic. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 86 dengan anggota. Saya Faizas Fauznia dengan NPM 24032010003. Dan saya Wicita Kuala Kartika dengan NPM 24032010018. Yang pertama ada pada bagian pendahuluan. PT Sanifu Sanitama merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang sanitary ware dengan fokus pada produksi bathtub untuk kebutuhan rumah tangga, hotel, dan bangunan komersial. Sistem dari produksi perusahaan terdiri dari beberapa tahapan proses yang saling berkaitan, mulai dari pemotongan bahan, pembentukan produk, pemanasan material, pembentukan rangka utama, pendinginan, penghalusan, trimming dan perapihan, finishing, assembly, aksesoris, quality control, hingga packaging. Hingga diperlukan sistem produksi yang efisien agar aliran proses dapat berjalan dengan lancar. Dalam proses produksinya, terdapat potensi permasalahan seperti antrean, bottleneck, idle time, dan ketidakseimbangan kapasitas antar stasiun kerja yang dapat mempengaruhi efisiensi operasional perusahaan. Simulasi sistem diskrit digunakan untuk membantu perancangan dan mengevaluasi sistem produksi sebelum diterapkan secara nyata karena mampu mempresentasikan aliran proses, penggunaan resource, serta kondisi antrean secara dinamis sesuai dengan kondisi perusahaan. Penelitian ini menggunakan software Anilogic yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis performansi sistem produksi sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi potensi permasalahan serta mengevaluasi efisiensi sistem produksi sebelum mengimplementasikannya dalam dunia nyata. Lalu, di sini juga terdapat rumusan masalah, di mana rumusan masalah kami terdapat 3 poin. Poin yang pertama yakni bagaimana cara mengetahui kinerja operasional sistem produksi BETAP pada PT Sanifu Sanitama secara kuantitatif menggunakan simulasi. Yang kedua ada bagaimana menganalisis tingkat utilitas resource, rata-rata waktu produksi di dalam sistem, waktu total produksi, serta panjang antrean pada setiap tahapan proses produksi. Yang ketiga, ada bagaimana mengidentifikasi potensi bottleneck pada sistem produksi serta memberikan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran proses produksi perusahaan dengan menggunakan software Anilogic. Dengan rumusan masalah tersebut, terdapat juga tujuan dari penelitian. Yang pertama, praktikan dapat mengetahui kinerja operasional sistem produksi BETAP pada PT Sanifu Sanitama secara kuantitatif dengan menggunakan simulasi dengan software Anilogic. Yang kedua, praktikan dapat menganalisis tingkat utilitas resource, rata-rata waktu produk di dalam sistem, total waktu produksi, serta panjang antrean pada setiap tahapan proses produksi. Yang ketiga, terdapat praktikan dapat mengidentifikasi potensi bottleneck pada sistem produksi serta memberikan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran proses produksi pada perusahaan. Selanjutnya ada manfaat dari penelitian. Yang pertama yakni untuk mengetahui kinerja operasional proses produksi BETAP pada PT Sanifu Sanitama secara kuantitatif menggunakan simulasi dengan software Anilogic. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat utilitas resource, rata-rata waktu produk di dalam sistem, waktu total produksi, serta panjang antrean pada sistem setiap tahapan proses produksi. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi potensi bottleneck pada proses produksi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran sistem produksi perusahaan. Kemudian juga terdapat asumsi-asumsi. Yang pertama, seluruh sistem, peralatan, dan resource pada proses produksi diasumsikan berada dalam kondisi yang baik.
dan dapat beroperasi tanpa mengalami kerusakan selama simulasi berlangsung. Yang kedua, proses produksi berlangsung sesuai urutan proses yang telah ditentukan tanpa adanya perubahan alur produksi selama simulasi dilakukan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, waktu proses pada setiap stasiun kerja diasumsikan mengikuti data pengamatan yang telah diperoleh dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keterlambatan material atau gangguan operasional lainnya. Lalu, bagian selanjutnya ada desain perusahaan. Pada deskripsi perusahaan, terdapat PT Sanitama merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang sanitary ware dengan fokus produksi bathtub untuk kebutuhan rumah tangga, hotel, dan bangunan komersial. Produk yang dihasilkan meliputi freestanding bathtub, drop-in bathtub, corner bathtub, alcove bathtub, dan whirlpool bathtub dengan desain modern dan kualitas yang baik. Adapun terdapat visi dari perusahaan Sanivo Sanitama, yakni untuk menjadi perusahaan sanitary ware yang unggul, inovatif, dan terpercaya dalam menghadirkan produk bathtub berkualitas tinggi untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pada pelanggan. Kemudian ada misi dari PT Sanivo Sanitama adalah untuk menghasilkan produk sanitary ware berkualitas, meningkatkan efisiensi proses produksi, mengembangkan inovasi produk, serta memberikan pelayanan terbaik guna menjaga kepuasan pelanggan perusahaan di industri sanitary ware. Kemudian ini juga terdapat logo dari PT Sanivo Sanitama, logo yang menggunakan simbol huruf S sebagai lambang identitas perusahaan dan inovasi yang terus berkembang. Kemudian terdapat warna biru tua yang melambangkan profesionalisme dan kepercayaan, sedangkan untuk warna biru muda melambangkan kebersihan, kenyamanan, dan kesegaran yang sesuai dengan bidang usaha perusahaan di industri sanitary ware. Lalu terdapat desain sistem produksi yang menggambarkan alur proses produksi bathtub mulai dari kedatangan bahan baku, pemilihan jenis produk, proses produksi pada setiap stasiun, hingga penyimpanan produk jadi di gudang. Sistem produksi dirancang menggunakan pendekatan simulasi sistem diskrit dengan mempertimbangkan aliran entitas, penggunaan resource, antrian proses, serta hubungan antar aktivitas produksi. Desain sistem produksi dibuat untuk mempresentasikan kondisi nyata perusahaan sehingga dapat digunakan dalam analisis performansi sistem, identifikasi bottleneck, serta evaluasi efisiensi proses produksi sebelum sistem diterapkan secara nyata. Lalu ada data dan asumsi simulasi, di mana pada pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan model simulasi sistem produksi bathtub di PT Sanivo Sanitama. Data yang dikumpulkan meliputi waktu proses pada setiap aktivitas produksi, alur proses produksi, jumlah resource atau operator pada setiap stasiun kerja, serta data aktivitas produksi yang digunakan dalam simulasi sistem diskrit. Pengambilan data dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap setiap tahapan proses produksi, sehingga model simulasi yang dibuat dapat mempresentasikan kondisi sistem produksi secara lebih realistis. Data waktu proses kemudian digunakan sebagai dasar dalam pembuatan model simulasi menggunakan software Anilogic untuk menganalisis performansi sistem produksi perusahaan. Lalu selanjutnya terdapat tahapan penelitian. Di sini terdapat gambar dari alur penelitian kami mulai dan hingga selesai. Selanjutnya ada sesi running software. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi running software. Pada laporan tugas kali ini kita kedapatan untuk di software Anilogic. Yang awal kita buka terlebih dahulu, lalu kita klik create a model, lalu kita klik judulnya. Lalu untuk model time unitnya kita beri minute. Finish.
Oke. Pada pertama kali kita harus men-setting dulu untuk simulation main-nya, di mana pada perusahaan PT Sanifo Sanitama sendiri itu em, untuk jam kerjanya adalah 24 jam. Untuk model Tamiya ini, awalnya kan never kita ganti menjadi stop at specific date. Lalu tanggalnya kita harus samakan. Dimulainya adalah jam 7 dan selesainya juga jam 7 di hari berikutnya. Lalu, selanjutnya adalah, sebentar. Selanjutnya adalah ke palet, lalu kita harus membuat agent type-nya dulu. Agent yang pertama adalah bahan bakunya. Bahan baku sendiri adalah akrilik. Lalu kita beri desain 3D-nya dengan menggunakan sak finish. Setelah itu kita keluar, kita tambahkan lagi agent type kedua yaitu karyawannya. Next, untuk 3D-nya bebas, kita menggunakan 3D finish, worker. Lalu finish, kita keluarkan. Setelah itu, kita lanjut ke pada untuk membuat waktu istirahat menggunakan menu schedule. Kita rename istirahat. Pada menu schedule, kita besarkan ini. Untuk istirahatnya di jam 2 sampai jam 1 dan jam 5 5 sampai jam 6. Jadi istirahatnya 2 kali karena perusahaannya tersebut waktunya itu 24 jam. Yang pertama, kita ke menu search untuk kedatangan bahan bakunya. Mana search? Hai search. Kita menu search, kita rename menjadi kedatangan bahan baku. Pada menu AniLogic tidak bisa menggunakan spasi, maka dari itu kita menggunakan underscore. Lanjut, setelah search kita rapikan terlebih dahulu. Setelah search, kita langsung ke select output. Karena varian kita ada 5, maka dari itu kita menggunakan select output 5. Lalu, setelah itu kita menggunakan Q untuk variannya. Varian pertama ada di freestanding bathtub. Freestanding bathtub. Pada varian kedua ada drop-in bathtub. Dan varian ketiga ada corner bathtub. Varian keempat ada alcove bathtub. Varian terakhir ada whirlpool bathtub. Jangan lupa dirapikan terlebih dahulu. Lalu kita sambung garis antar elemennya. Maaf ada yang kehapus.
Lanjut kita gabung garisnya. Setelah itu, setelah ini selesai, kita lanjut di time measure start untuk waktu mulainya. Jangan lupa ditengahkan. Lalu kita hubungkan masing-masing garisnya. Lalu kita masuk ke proses produksinya. Kita besarkan dulu untuk kanvasnya. Untuk frame-nya kita besarkan dulu. Kita masuk ke service pertama. Jadi pada produksi Betap sendiri kita menggunakan 11 proses produksi. Pada proses pertama kita menggunakan service. Pada service pertama adalah pemotongan bahan. Lalu untuk karyawannya kita menggunakan resource pool. Jadi pada tiap proses produksi ini kita menggunakan 2 karyawan. Karyawan 1. Kita copy saja. Seperti ini. Oke. Masuk pada proses kedua, yaitu pembentukan awal. Pada proses pembentukan awal juga menggunakan 2 karyawan. Lalu ke proses ketiga, yaitu pemanasan bahan. Pada proses pemanasan bahan juga menggunakan 2 karyawan. Dibesarkan. Misalkan untuk space-nya jangan terlalu mepet. Lalu kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pembentukan rangka utama. Kita tulis pembentukan rangka saja. Pada pembentukan rangka utama juga menggunakan 2 karyawan. Selanjutnya, proses selanjutnya adalah
Pendinginan. Pada proses pendinginan juga menggunakan dua karyawan. Kita rapikan dulu supaya dia berada di tengah. Selanjutnya yaitu penghalusan. Pada penghalusan juga menggunakan dua karyawan, kita copy saja. Lalu selanjutnya ada proses trimming dan perapihan. Trimming, perapihan. Pada proses trimming dan perapihan juga menggunakan dua karyawan. Oke, lanjut ke proses selanjutnya, yaitu finishing. Finishing menggunakan dua karyawan. Ups. Nah, lalu setelah finishing ada assembly aksesoris. Pada assembly aksesoris, karyawannya juga dua, lalu ada quality control. Nah, berbeda dengan proses-proses yang sebelumnya menggunakan dua karyawan, pada proses quality control kita hanya menggunakan satu karyawan. Lanjut di proses terakhir, yaitu packaging. Pada packaging ini kita menggunakan dua karyawan. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menggabungkan setiap prosesnya. Waktu mulai dengan pemotongan bahan digabungkan dengan pembentukan awal, lalu digabungkan dengan pemanasan bahan, lalu pembentukan rangka, pendinginan, penghalusan. Sebesar kita. Penghalusan kita gabungkan dengan proses selanjutnya, yaitu trimming dan perapihan. Lanjut, wow finishing.
Oke, setelah masing-masing proses sudah tersambung, kita lanjut di time measure end, di mana itu adalah waktu total dari keseluruhan prosesnya. Jadi kita tulis waktu total, kita sambungkan, lanjut di sync. Penyimpan. Udah. Kita setting masing-masing ininya. Untuk rate-nya itu adalah 35, maaf 25 per day. Agennya adalah akrilik. Pada select output kita untuk probability-nya itu ada di 0,25 atau 25%, lalu 30%, lalu 30%, 10%, dan 5%. Untuk agennya itu masih sama, yaitu akrilik. Lanjut ke variannya. Untuk agennya pastikan adalah akrilik. Baik, lanjut waktu mulai akrilik juga. Nah, setelah kita pastikan untuk select outputnya sudah dan probability-nya sudah kita setting, selanjutnya adalah membuat space markup. Kita kecilkan. Pada space markup pertama kita harus membuat tempat antri dari variannya. Kita pakai pad. Untuk padnya kita rename dulu. Pad pertama yaitu antri free standing backup. Lalu antri login backup. Lalu antri corner backup. Corner backup. Lanjut antri post backup. Terakhir antri whirlpool backup. Oke, sudah selesai. Kita akan membuat tempat antri dari tiap prosesnya. Kita pakai rectangular node. Oke, setelah itu kita pakai point node untuk stasiunnya. Lalu kita pakai rectangular lagi untuk tempat dari karyawan. Oke, kita renam terlebih dahulu. Yang pertama ada antri pemotongan bahan. Antri pemotongan bahan, lalu tempat karyawan 1,
tempat karyawan 1, lalu stasiun pemotongan bahan, dan tempat karyawan 2. Oke. Kita akan membuat untuk keseluruhan prosesnya, jadi kita copy saja, kita kopas. Sebentar. Oke, sebanyak 11 kali proses produksi. Nah, karena ini sudah 11 produksi, kita lanjut untuk men-setting tiap antri dan stasiunnya. Untuk tempat antri pemotongan bahan ini, agennya adalah akrilik atau bahan bakunya. Lalu lanjut pada tempat karyawan 1, itu restriction apply to-nya adalah karyawan. Setelah itu atraktornya 1. Untuk orientasinya kita atur agar dia menghadap ke mesin tempatnya nanti. Bentar. Lalu ini juga agennya adalah karyawan, atraktornya 1. Kita klik kita klik 2 kali dan ini 270. Nah, pada tempat stasiun pemotongan bahan ini, kalian bisa menghias sekreatif mungkin. Nah, untuk menghemat waktu, kita akan pause dulu agar. Baik, setelah pada space markup sudah kita setting untuk tempat karyawannya, antri produksinya dan juga stasiunnya, kita lanjut untuk di produksinya ini kita ganti, kita setting. Nah, pada resource set ini kita isi karyawannya. Nah, pada pemotongan bahan ini kan ada karyawan 1 dan karyawan 2. Jadi kita isi karyawan 1 serta karyawan 2. Lalu untuk maksimum kapasitinya jangan lupa dicentang. Pada delay time ini nanti akan kita input menggunakan software EasyFit datanya. Lalu pada agen location ini adalah antri pemotongan bahan. Antri pemotongan bahan. Untuk delaynya adalah stasiunnya. Stasiun pemotongan bahan. Agennya jangan lupa agennya adalah akrilik. Lalu lanjut pada karyawan 1. Untuk karyawan 1, resource type-nya adalah static, lalu new resource unit-nya adalah karyawan, home location-nya adalah tempat karyawan 1, sesuai dengan nama karyawannya. Lalu pada specific by ini, awalnya kan downtime kita ganti menjadi resource pool properties. Lalu kita centang yang breaks, lalu kita pilih schedule-nya adalah istirahat. Untuk unit type-nya adalah karyawan. Begitu pula dengan karyawan 2 hingga seterusnya. Setelah pada semua proses produksi selesai, kita lanjut di waktu total. Untuk waktu totalnya, time measure start-nya adalah waktu mulai. Lalu dataset capacity ini kita ketik yang paling besar. Kita bisa 9. Nah, setelah sudah menyeting untuk settingan service dan juga resource pool-nya, di sini terdapat delay time, di mana data dari delay time ini bisa kita dapatkan dari software EasyFit. Pertama-tama kita masuk ke EasyFit. Nah, di sini itu datanya sudah saya copy di sini. Terus selanjutnya kita analyze with distribution. Kita ke variabel 1, kemudian discrete, dan oke. Nah, kita ke summary. Kita lihat di sini distribusi yang paling atas atau yang paling cocok itu adalah binomial dengan nilai n-nya sebesar 6 dan p-nya kita copy sendiri. Oke, selanjutnya di sini kita hapus terlebih dahulu. Terus kita ke sini. Nah, di sini kita bisa ketik binomial aja. Terus sini untuk nilai n-nya tadi adalah 6 dan p-nya itu sudah kita copy. Nah, seperti ini. Jadi di
Analogic ini nggak bisa pakai koma ya, teman-teman. Jadi titiknya itu, komanya kita ganti ke titik kalau kita oke. Nah, kemudian di pembentukan awal juga seperti itu. Kita lakukan semua sampai ke packaging. Sini kita ke tabel. Nah, terus kita analyze untuk variabel kedua. Discrete, oke. Kita ke summary, di sini binomial lagi, n-nya 11, n-nya kita copy. Kemudian ke analogic, di sini kita hapus. Binomial, n-nya tadi 11. Kemudian kita lanjutkan sampai ke packaging. Nah, ini setelah packagingnya udah kita ubah, udah kita masukkan data delay time-nya, bisa kita kecilkan. Kemudian di bagian sini, di bagian bawah ini bisa kita tambahkan untuk histogram dan juga bar chart. Kemudian kita juga bisa menambahkan 3D Windows ini untuk melihat output dari space markup-nya. Seperti itu. Di sini untuk histogramnya, ini untuk rumusnya itu kita pakai waktu total dot distribution. Pokoknya ini namanya, dia itu disamain sama yang ada di time measure n-nya kita. Untuk kapitalnya juga disamakan. Ini. Untuk warnanya bebas, mau pilih yang mana. Di sini, karena saya warnanya ungu, jadi kita pilih warna. Itu juga untuk di sini, itu kita bisa pemotongan bahan. Untuk value-nya ini, pemotongan bahan dot utilization. Ini. Terus ini bisa kita tambahkan nanti sebanyak ini. Sebanyak servisnya. Oke, selanjutnya untuk di space markup ini bisa dihias. Seperti ini, diberi jalan. Di sini. Ya. Pokoknya dihias seindah dan sebisa kita aja. Nah, kayak gini. Ini masih bisa diarah-arahin juga. Nah, ini adalah hasil dari hias menghias kelompok kami. Di sini untuk 3D Windows-nya bisa dibesarkan aja biar nanti waktu running dia bisa kelihatan semua tanpa buram. Selanjutnya kita cek untuk verifikasinya apakah terdapat error atau tidak. Dan di sini di problem maupun di konsol sama sekali tidak ada problem. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah running. Bisa kita cepatkan langsung sampai ke virtual. Nah, sampai di sini tertulis finish. Nah, ini dapat dilihat dari bar chart dan histogram untuk masing-masing prosesnya. Ini untuk 3D Windows-nya dapat dilihat seperti ini. Dan ini untuk output-nya. Di sini terdapat di mana untuk bahan baku yang masuk itu sebesar 23 unit. Di sini untuk
proses pemotongan bahan itu sudah ada 10 yang mengantri dengan 13 unit sebagai barang yang sudah jadinya. Sini dapat kita lihat bahwa utilitas masing-masing karyawan ada di 11%. Untuk utilitas karyawan masing-masing ada di 11%. Dan ini 0/1 itu artinya adalah tidak ada karyawan yang menganggur atau semua karyawan sedang bekerja. Kemudian untuk pembentukan awal, di sini terdapat antrian satu barang dengan input sebanyak 13 dan output sebanyak 12. Di sini untuk utilitas karyawan adalah 21%, di mana dengan ketersediaan karyawan yang menganggur adalah 0. Untuk pemanasan bahan, di sini terdapat satu bahan yang mengantri. Kemudian di sini dengan 12 unit yang masuk dan 11 unit sudah keluar, dengan utilitasnya 52% masing-masing karyawan. Untuk pembentukan rangka juga terdapat satu bahan yang sedang mengantri dengan input sebanyak 11 dan outputnya sebanyak 10. Dengan utilitas karyawan 7 ada di 74% dan karyawan 8 ada di 30%. Untuk pendinginan tidak ada bahan yang mengantri, yaitu yang menandakan bahwa nilai input dan outputnya sama, yakni di 10. Dan utilitas karyawannya ada di 48%. Untuk penghalusan juga tidak ada yang mengantri, input outputnya sama-sama di 10. Untuk utilitasnya ada di 42%. Di sini untuk trimming dan perapihan ada satu produk yang sedang sedang diproses dengan inputnya ada 10 dan outputnya ada 9, dengan utilitasnya ada di 41%. Di finishing tidak terdapat produk yang diproses dengan output dan input sama, yakni 9, dan utilitas karyawan ada di 19%. Untuk di assembly aksesoris, di sini terdapat satu produk yang sedang diproses produksi dengan input sebanyak 9 dan output sebanyak 8, dengan utilitas karyawan masing-masing di 32%. Untuk quality control di sini tidak terdapat produk yang sedang diproduksi, yakni dengan nilai output dan inputnya sama-sama di 8, dan utilitas karyawannya ada di 7%, dan di sini terdapat satu persatu, yakni karyawan sedang menganggur. Lalu di packaging juga, ini tidak terdapat produk yang sedang diproses, dengan outputnya adalah 8, dan inputnya adalah 8, dan outputnya 8, dengan utilitas karyawan ada di 12%. Lalu di sini sudah waktu totalnya ini ada 8 unit produk yang sudah jadi, dan di menuju gudang juga ada 8 produk unit yang sudah jadi. Baik, setelah dilakukannya sebuah running software, maka kita akan masuk di model konseptual. Yang pertama ada Activity Cycle Diagram atau ACD. Activity Cycle Diagram pada proses produksi batap di PT Sandi Fusaditama menunjukkan alur material dari bahan baku hingga produk jadi di gudang, meliputi aktivitas seperti pemotongan bahan, pembentukan, pendinginan, penghalusan, finishing, assembly aksesoris, quality control, dan juga packaging. Diagram ini juga menunjukkan kondisi wait yang menandakan potensi waktu tunggu akibat keterbatasan sumber daya, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi antrean, bottleneck, dan juga meningkatkan efisiensi dari proses produksi. Lanjut pada model simulasi software, model simulasi diskrit proses produksi batap dengan Anilogic menggambarkan alur produksi dari kedatangan bahan baku hingga produk jadi. Entitas terdiri dari freestanding batap sebanyak 25%, drop-in batap sebanyak 30%, corner batap sebanyak 30%, alcove batap sebanyak 10%, dan juga whirlpool batap sebanyak 5% yang kemudian diproses melalui tahapan pemotongan bahan, pembentukan, pemanasan, pendinginan, penghalusan, trimming, finishing, assembly aksesoris, quality control, hingga packaging. Lanjut pada verifikasi dan juga validasi. Verifikasi adalah pengecekan model dilakukan dengan memeriksa kesesuaian alur proses, parameter, dan juga sumber daya dengan sistem nyata. Lalu menjalankan simulasi untuk memastikan tidak ada error. Pada software itu terdapat status no problem yang menunjukkan model sudah sesuai dengan rancangan. Lanjut pada validasi atau uji godness of fit menggunakan software EasyFit yang menunjukkan bahwa data paling sesuai dengan distribusi binomial, sehingga distribusi tersebut digunakan dalam model simulasi sesuai dengan parameter
dari hasil pengujian. Selanjutnya yaitu output simulasi. Berdasarkan output simulasi, tingkat utilitas setiap proses produksi berturut-turut adalah pemotongan bahan sebanyak 7%, pembentukan awal sebanyak 12%, pemanasan bahan 31%, pembentukan rangka 40% yakni tertinggi, lalu assembly pendinginan sebanyak 29%, penghalusan 25%, trimming dan perapihan sebanyak 25%, finishing 26%, assembly aksesoris 20%, quality control 11%, dan packaging 7%. Antrian tertinggi terjadi pada proses pemotongan bahan, yakni sebanyak 10 entitas yang mengantri. Sedangkan beberapa proses lainnya hanya mengalami satu entitas yang mengantri. Rata-rata waktu total produksi sebesar 353,33 dengan satuan waktu dengan rentang 231 hingga 653 dengan satuan waktu. Hasil ini menunjukkan sistem produksi belum optimal karena terdapat ketidakseimbangan utilitas sumber daya, kapasitas berlebih pada beberapa proses, serta potensi bottleneck terutama pada pemotongan bahan dan juga pembentukan rangka. Lanjut pada rekomendasi perbaikan yakni fishbone diagram. Berikut adalah fishbone-nya. Dengan usulan perbaikan, perbaikan dapat dilakukan melalui standarisasi proses kerja, perbaikan penjadwalan, preventive maintenance, peningkatan kapasitas pada titik bottleneck, pelatihan operator, redistribusi beban kerja, perbaikan manajemen persediaan, penerapan KPI produksi, serta perbaikan tata letak area kerja. Upaya tersebut bertujuan untuk mengurangi waktu tunggu, menekan bottleneck, meningkatkan utilitas sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan output produksi pada Betap di PT Sanifu Sanitama. Lanjut pada kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan pertama, simulasi sistem diskrit menggunakan software Anilogic berhasil memodelkan alur produksi Betap dengan bahan baku hingga gudang serta lolos verifikasi yaitu no error dan validasi, sehingga layak digunakan untuk analisis kinerja sistem produksi. Yang kedua, hasil simulasi menunjukkan utilitas tertinggi pada pembentukan rangka sebanyak 45% dan terendah pada pemotongan bahan serta packaging sebesar 7% dengan rata-rata waktu produksi 353,33 satuan waktu yaitu menit. Antrian tertinggi terjadi pada pemotongan bahan sebanyak 10 entitas yang mengantri, menandakan adanya ketidakseimbangan kapasitas antar proses. Pada kesimpulan yang ketiga, bottleneck utama terdapat pada pembentukan rangka karena utilitas tertinggi, serta pemotongan bahan karena terdapat antrean yang tinggi. Perbaikan yang diperlukan meliputi redistribusi beban kerja, penyesuaian tenaga kerja, optimalisasi kapasitas proses untuk meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya ada saran. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data produksi aktual dengan periode pengamatan yang lebih panjang agar model simulasi lebih akurat, menguji beberapa skenario perbaikan seperti redistribusi beban kerja, penyesuaian tenaga kerja, dan peningkatan kapasitas pada titik bottleneck untuk memperoleh solusi terbaik, serta mempertimbangkan penggunaan perangkat lunak simulasi lain seperti FlexSim sebagai pembanding guna mendapatkan pendekatan pemodelan yang lebih optimal. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan pada pemaparan tugas besar pada praktikum simulasi komputer kali ini. Apabila ada salah kata maupun kalimat pada kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.